Pembangunan masyarakat tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga didukung oleh peran aktif pelaku usaha lokal yang mampu menggerakkan roda perekonomian di tingkat masyarakat. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting adalah UMKM toko bangunan. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembangunan rumah, renovasi, dan infrastruktur lingkungan, keberadaan toko bangunan menjadi lebih dari sekedar tempat penyedia material konstruksi. Toko bangunan berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, membuat lapangan pekerjaan, serta menciptakan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Melalui tugas ujian akhir semester ini, kami akan mengkaji bagaimana UMKM toko bangunan dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. Kami akan melihat potensi, peran, serta dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi dan kemandirian warga dalam proses pembangunan. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pengembangan UMKM sebagai salah satu strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Ini mau pertanyaan tentang UMKM untuk tugas yang tidak ini terkait dengan UMKM pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat. Ini pertanyaannya ada yang pertama, menurut panjenengan bagaimana peran toko bangunan ini dalam membantu perekonomian masyarakat di sekitar toko? Itu ya membantu itu ya cuma karyawan. Karyawan kan ada sini sekitar karyawannya 25 dari masyarakat. ya. Kalau untuk menyediakan bahan tuh biasanya jangkauannya sampai berapa jauh ya? Ya sini paling jauh sini Jogja. Oh, Jogja sampai Jogja. Klaten, Jogja, Solo, Semarang gitu. Berarti ya kalau masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Kenapa? Itu enggak ada. Ya, selanjutnya pemberdayaan yang dilakukan toko bangunan kepada masyarakat, kayak pemberdayaan kayak apa, melatih masyarakat untuk berbisnis, tahu dalam berjualan apa bahan-bahannya gitu, apa gimana ada. Tapi enggak ada itu. Terang Sekitarnya maksudnya? Ya kayak memberdayakan masyarakat tuh kayak ya ini tadi sebagai pekerja, nanti kan kayak diajari kayak ada apa aja tugasnya, terus bahannya ada apa aja, terus diajari tentang bagaimana bisa kayak garap kayu, motong-motong gitu kan, ada kayak yang di bagian sana kan ada yang kayu itu kan, gelondongan itu biasanya ngambil masyarakatnya emang yang dari ahli apa ada yang memang diajari dari bawah tuh? Itu kan itu diajari kayu dari sekitar aja. Kayunya dari sekitar, dari masyarakat sekitar. Kalau itu pekerjaan saya ajari sendiri. Saya dulu belum bisa belajar, sekarang caranya gini. Nah itu sekarang sudah bisa. Caranya batako, caranya campurannya gini. Dulu belum bisa, sekarang sudah bisa. Gitu. Berarti memang ada kayak pelatihan. Ya ini saya sendiri. Pasang batu, tukang pasang bata merah, batako, ya saya kasih teorinya. Caranya gini, campurannya gini, caranya pasang gini. Terus saya sendiri langsung ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, bagaimana menjaga keseimbangan antara bisnis mencari keuntungan dan untuk membangun manfaat sosial untuk masyarakat. Karena itu kalau sekarang itu gimana ya, kurang bagus sekarang ya, waktunya itu momennya kurang cantik.
ini soalnya penjualannya agak menurun. Oh, baru menurun. Baru menurun. Ya kalau itu kan sebagian dibuka hak milik saya. Ya. Misalnya sekarang jualan itu boleh katakan 10 juta, kan 2%-nya bukan milik saya. Ya. Itu langsung saya keluarkan. Oh, Nanti harian saya keluarkan. Oh sekarang hasilnya sekarang ya hasil saya segini, 2,5% saya langsung keluarkan. Siapa yang membutuhkan segitu? berarti memang dari awal itu sudah. Iya sudah dari awal itu. Nanti saya bentukkan telur, ya ada mie, ada apa itu beras. Oh, ini benda berapa bulan sekali berdua bulan ini itu apa jenisnya apa berkah semua. Oh, ini enak uang kurang. Jadi mau ngitung orang yang setengah. Ini nyatanya uang moro kan. Oh ya, dia ini ngurungi 10.000 nih orang. Coba ngira-ngira ngojek nih. Nah ya, uang suruh ada di gede nih. Paling aja 50. Ya nanti hitungnya kue ini ngungkir rezeki yang mau titipan Gusti Allah. Besok kalau sudah habis umur bakung itu ndak bawa itu, yang bawa makanya yang bagus. Itu. Ini Mbak Matursuwun caranya. Makasih atas waktunya. Ya. Ini kami dari UIN Salatiga mau bertanya tentang UMKM toko bangunan sumber rezeki pada penjenengan. Yang pertama, pandangan mengenai keberadaan toko bangunan sumber rezeki di luar masyarakat itu sebenarnya kalau dilihat dari beberapa waktu yang lalu itu toko besi di sumber rezeki ini cukup memberi dampak positif bagi masyarakat karena selain menyerap tenaga kerja juga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan material sehari-hari. Sehingga ketika masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk beli material itu tempat yang jauh, sementara di sini sudah ada sehingga meringankan masyarakat membantu perekonomian masyarakat juga karena ada income yang masuk ke masyarakat dari tenaga-tenaga yang terserap dan cukup lumayan juga sekitar 25 sampai 30 orang. Selanjutnya untuk manfaat yang paling dirasakan dengan adanya toko bangunan kepada masyarakat. Paling sering itu ketika masyarakat sekitar mengadakan bangunan secara fisik gitu ya. Entah itu jalan, entah itu bangunan masjid atau mungkin tempat-tempat ya untuk umum ya, untuk secara umum. Itu memang dari toko bangunan sumber rezeki ini sering memberikan bantuan baik itu secara langsung maupun berupa nalangi dulu gitu loh. Dulu. Jadi ketika kebutuhan masyarakat dalam bangunan ini masih kurang, toko sumber rezeki ini sering membackup agar bisa pembangunan itu bisa berlangsung dan bisa selesai di target waktu yang ditentukan. Sementara nanti dari masyarakat itu mengembalikannya dengan cara dinyicil setiap bulannya dari hasil kumpulan warga gitu. Fasilitas umum ya, fasilitas umum gitu. Dan untuk jalan yang terus terang itu menjadi prioritas di sumber rezeki atau mungkin toko sumber rezeki itu memang di depan toko itu kan ada jalan dari jalan raya masuk ke kampung itu pengaspalan memang dilakukan khusus oleh toko besi. Berarti dananya full dari toko besi itu sendiri, tidak melibatkan masyarakat. Ini bentuk kepedulian dari toko besi pada pembangunan di dukuh yang di tempat itu. Iya Pak, mungkin cukup pertanyaan dari kita. Mohon maaf udah waktunya. Terima kasih telah menjawab. Dan kami pamit. Bangunan manfaatnya sangat besar buat orang-orang pedesaan seperti kami. Karena apa? Karena pertama kita tidak perlu bepergian terlalu jauh untuk mendapatkan logistik untuk bangunan-bangunan kita ya. Jadi terlebih di era yang jauh lebih modern seperti sekarang, toko bangunan itu menyediakan fasilitas seperti kayak belanja online gitu ya. Jadi kita tinggal
chat di WA aja udah dikirim, dan ketersediaan barangnya sekarang begitu lengkap, dan apalagi di pedesaan seperti sini price index-nya rendah, jadi harga-harga bahan bangunan di pedesaan itu cenderung lebih rendah daripada di perkotaan. Kemudian nilai plusnya lagi di pedesaan itu kita bisa bond dulu. Kita tidak perlu bayar kontan dulu, kita bisa pakai DP sekian, kita bisa ngambil bahan bangunan untuk kebutuhan bangunan kita. Dan ada lagi nilai plusnya lagi, kita bisa nabung bahan bangunan, mengingat inflasi yang semakin luar biasa kejam ya. Kita bisa nabung uang, ditabungkan dalam bentuk bahan bangunan di toko tersebut, dan di kemudian harinya di tahun-tahun kedepannya kita bisa ngambil tabungan itu dalam bentuk material, dan tentunya itu lebih terjangkau karena tidak bisa dipungkiri semakin hari, semakin tahun, semakin waktunya bertambah, bahan material itu, bahan bangunan itu nilainya juga semakin mahal, semakin meningkat gitu. Kemudian manfaatnya bagi warga sekitar ya, untuk masalah lapangan pekerjaan benar-benar membantu, karena kebanyakan dari kita generasi 70-an, 80-an itu pendidikannya masih taraf yang tidak tinggi, kebanyakan masih lulusan SD atau SMP, dan sebagian dari kita udah memasuki usia tidak produktif, dan toko-toko material masih bisa menyerap karyawan-karyawan dengan tipe seperti itu, jadi sangat membantu. Kita tidak perlu bikin lamaran, kita tidak perlu memberikan kualifikasi yang penuh tetek bengek, jadi kita tinggal minta kerjaan sama pemilik toko bangunan, kalau hubungan kita baik, kita bisa diterima. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan UMKM terhadap toko bangunan itu tentu sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi kolaboratif yang bisa dilakukan oleh UMKM dalam pengembangan toko, terutama yang menyiapkan bahan-bahan bangunan, baik itu kapasitas maupun omset ataupun daya saing usaha material terutama, di mana tentu UMKM bisa melihat peluang-peluang apa yang ada di lokasi tersebut atau di wilayah tersebut, entah itu mungkin terkait dengan masalah bahan bangunan material, misalnya di lokasi yang tempat tersebut banyak produksi genteng atau bata atau batu tela, batu sulu dan lain sebagainya, itu ya. Nah itu bisa menjadikan sebuah kegiatan di sektor usaha yang sangat menarik, terutama berguna untuk multi efek artinya di mana kegiatan itu bisa dilakukan secara bersamaan, bermacam-macam kegiatan dari UMKM ataupun pengembangan usaha dari masyarakat, dari anggota untuk toko-toko bangunan. Bisa jadi pengembangan itu dengan cara strategi memberikan peluang kepada usaha industri rumah tangga yang nanti ditampung oleh UMKM, terus kemudian dibuat dalam bentuk toko bangunan atau mungkin dalam bentuk kerjasama modal usaha, ini ya, modal usaha secara bersama-sama oleh UMKM atau oleh pengurus UMKM. Dari modal itu dikembangkan untuk pembelian bahan-bahan bangunan yang kira-kira produktif, yang kira-kira memiliki dampak laku tinggi di wilayah masyarakat tersebut. Kan ada beberapa tempat yang memang tidak butuh batu, tapi butuhnya kayu, kan itu ya. Nah, karena mungkin wilayah geografisnya adalah wilayah tanah gerak, kan itu ya. Mungkin akan lebih bagus bahan bangunannya adalah
bahan bangunan yang bersumber dari kayu kan itu. Nah, ada juga yang mungkin tidak butuh alat-alat bangunan modern. Nah, itu alat-alat bangunan modern seperti misalnya mungkin semen atau apa gitu, tapi mungkin butuhnya ya mungkin batu susun atau tanah liat dan sebagainya. Nah, itu tergantung situasinya. Bisa UMKM itu mensiasati kira-kira produk-produk bahan bangunan yang akan laku di pasaran itu apa, seperti itu. Oke.